Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan mengenai tugas praktikum jaringan komputer modul 1 dan modul 2. Langsung saja untuk soal yang pertama dari modul 1, apa pengertian jaringan komputer menurut pemahaman kalian? Jadi menurut saya jaringan komputer yaitu jaringan telekomunikasi yang menghubungkan satu komputer ke komputer lainnya untuk bertukar data ataupun informasi. Namun tidak hanya antar komputer saja, ternyata komputer itu juga bisa dihubungkan ke perangkat lainnya seperti printer, scanner, ataupun perangkat yang lainnya. Dan tentunya komputer antar komputer itu harus dihubungkan dengan media kabel ataupun nirkabel. Jadi dengan adanya kabel atau nirkabel ini, kita bisa bertukar data atau informasi dari komputer satu ke komputer lainnya, atau bahkan ke komputer ke perangkat lainnya. Sekian untuk nomor 1. Untuk jawaban nomor 2 akan dijelaskan oleh teman saya, Azizi. Ini saya akan menjelaskan tentang praktikum jaringan komputer modul 1 untuk yang nomor 2, yaitu ini soalnya yang nomor 2. Tentukan jumlah subnet, jumlah host per subnet, blok subnet, alamat host dan broadcast yang valid untuk IP. Yang nomor A 10.100.0.0/10. Yang B 172.30.5.0/19. Yang C 200.230.3.0/27. Oke, kita jawab yang A terlebih dahulu. Di sini terdapat IP-nya dan kita tentukan ininya, yaitu di sini ada 10 ya. Slash 10 itu maksudnya yaitu ini satunya itu ada 10. Ya, kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 titik 1 2. Nah, ketika satunya sudah 10, berarti sisanya adalah 0. Semuanya 0. 5 ini, habis itu titik, habis itu 8, nolnya 8, titik, terus nolnya 8 lagi. Untuk mencari subnet, yaitu 2/2. Kenapa 2/2? Yaitu karena satunya yang terakhir itu ada 2. Ya. Jadi yang dihitung pangkat 2 itu yaitu satu yang terakhir, yaitu 2. Berarti 2/2 yaitu sama dengan 4 subnet. Jumlah host per subnet yaitu 2/22. Kenapa pangkat 22? Karena kita hitung nolnya. Ya, di sini nolnya 8. 8 tambah 8 16. Ditambah sisanya ini yang tadi terdapat satunya 2. Berarti nolnya 6. 16 ditambah 6 sama dengan 22. Jadi 2/22 dikurangi 2 yaitu dengan hasil 419.4302 host. Dan blok subnetnya yaitu 256 dikurangi 192 sama dengan 64. Kita tentukan alamat host dan broadcastnya, yaitu IP networknya 10.100.0.0. Yang kedua yaitu 10.100.64.0 sama dengan satunya lagi 10.100.128.0 sama dengan lagi yang keempat 10.100.192.0. Kenapa di sini 4? Karena subnetnya yaitu ada 4. Jadi kita buat 4. Oke. Untuk menentukan broadcastnya
yaitu kita tinggal menguranginya saja. Yaitu di sini 192 dan 256. 256 kita kurangi menjadi 255. Di sini 192 dikurangi 1, 191. 127 dikurangi 128 dikurangi 1 jadinya 127. Dan di sini 64 dikurangi 1 menjadi 63. Untuk IP awalnya yaitu kita tambahkan 1 di belakangnya, yaitu 10.100.0.1 sama dengan 10.100.64.1 sama dengan 10.100.128.1 sama dengan 10.100.192.1. Dan untuk IP akhirnya yaitu kita tinggal menguranginya saja yang dari broadcast, yaitu yang awalnya di broadcast 255 menjadi 254. Nah, untuk soal yang kedua yaitu yang B. Nah, di sini yaitu kita hitung di sini slash-nya 19. Jadi satunya harus ada 19. Di sini 8, di sini 8. 8 tambah 8 16. Berarti kurang 3 yaitu ini 3. Sisanya 0. Subnetnya yaitu 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jumlah hostnya yaitu 2 pangkat 13 dikurangi 2 yaitu 8.190 host. Untuk blok subnetnya yaitu 256 dikurangi 32. 256 dikurangi 224 sama dengan 32. Nah, di sini untuk broadcast untuk IP networknya yaitu 172.30.32.0. Sebentar. 172.30.0.0. Untuk yang kedua yaitu 172.30.32 sama dengan 172.30.64.0 sampai seterusnya, yaitu sampai kelipatan 172.30.224.0. Untuk menentukan broadcast-nya yaitu kita tinggal menguranginya saja. Ya, dari pojok sini kan dari mana 255, karena habis 224 itu 256. Jadi 256 dikurangi 1 jadi 255. 224 dikurangi 1 223 192 dikurangi 1 191. 160 dikurangi 159 dikurangi 160 dikurangi 1 159 sampai seterusnya, yaitu sampai 17.30.31.255. Untuk menentukan IP awalnya kita tambahkan 1 di belakangnya, yaitu 172.30.0.1. Seterusnya 172.30.32.1. 172.64.1 sama dengan 172.30.96.1. 172.30.128.1. 172.30.160.1 sama dengan 172 dikurangi 172.30.92.1 sama dengan 172.30.224.1. Untuk IP akhirnya kita tinggal menguranginya saja, dan di belakangnya juga kita menguranginya, yaitu menjadi 254.
Oke. Untuk yang ketiga yaitu yang C. Nah, ini yaitu dengan IP-nya yaitu 200.230.3.0/27. Berarti satunya itu harus ada 27. Oke. Ini 8. Ini 8 tambah 8 16. Tambah 8 lagi yaitu 24. Berarti kurang 3. Kita tambahkan 3 yaitu sisanya 0. Oke. Berarti di sini subnetnya yaitu 2/3 sama seperti yang di atas yaitu 8. Terus jumlah hostnya yaitu 2/5 dikurangi 2 sama dengan 30 host. Dan blok subnetnya yaitu 256 dikurangi 224 sama dengan 32. Oke. Untuk IP awalnya kita tambahkan kelipatannya saja yaitu 200.230.0.0 untuk yang pertama, yang kedua 200.230.32.0 sama dengan yang ketiga 200.230.64.0, yang keempat 200.230.96.0, terus yang ke berapa ini? Yang keempat yaitu 200.230.128.0, yang kelima 200.230.160.0, yang ke 7 200.230.192.0, dan yang terakhir 200.230.224.0. Berarti IP networknya sama dengan yang di atas yaitu 8 subnet. Untuk yang broadcast yaitu kita tinggal menguranginya saja 200.250.255.255. Untuk yang 224 dikurangi 1 menjadi 223, yang 192 dikurangi 1 menjadi 191, 160 dikurangi 1 menjadi 159, 128 dikurangi 1 menjadi 127, 96 dikurangi 1 menjadi 95, yang 64 dikurangi 1 menjadi 63, yang 32 dikurangi 1 menjadi 31. Oke. Untuk menentukan IP awalnya yaitu kita tinggal menambahkan 1 di belakangnya yaitu 200.0.0.1, yang kedua 200.230.32.1, dan seterusnya sampai terakhir yaitu 200.230.224.1. Oke. Untuk IP akhirnya yaitu kita tinggal menguranginya saja sama dengan kayak broadcastnya, dan juga dikurangi yang bagian terakhirnya yaitu yang 225 itu dikurangi menjadi 254. Oke, segitu saja penjelasan saya. Untuk selanjutnya, untuk yang modul 2 nomor 1 dijelaskan oleh Restu teman saya, yaitu dengan soal konfigurasi DHCP server pada PC Linux dengan 2 klien. Satu kliennya dengan network 192.168.30.0/24, dan klien kedua dengan IP networknya 192.168.30.0/24, dengan lakukan routing agar kedua klien bisa saling terhubung. Oke. Penjelasan selanjutnya kita serahkan ke Restu. Oke. Langkahnya adalah kita masuk ke nano interface-nya terlebih dahulu. Kita ketik aja nano spasi /etc /network /interface
Nah, dan di sini adalah auto, nama interface-nya adalah INP0S3 device INP0S3 init static, dan address-nya adalah 192.168.30.0, netmask-nya 255 255 255.0, dan network-nya 192.168.30, lalu gateway-nya 192.168.30.1. Kalau sudah, kita Ctrl X. Langkah selanjutnya kita berhasil ke DSCP-nya, kita ketik aja nano spasi /etc /dhcp /dhcpd titik on. Terus kita klik enter, kita edit, lalu kita aktifkan autoritatif, lalu subnetnya adalah 192.168.30.1, netmasknya 255 255 255.0, lalu ranknya 192.168.30.0 sampai 192.168.30.6, lalu defaultnya time adalah 600, mark lifetime-nya 7200, dan ini adalah host, dan nama hostnya adalah client 170. Kalau sudah, kita Ctrl X untuk men-save, dan selanjutnya adalah kita restaurasi, yaitu dengan if up nama interface-nya np, nama interface-nya ENP0S3. Nah, kalau sudah already configured, kita langsung saja menuju ke client, dan client kita cek ID-nya dengan if config. Nah, sini ini addressnya 192.168.30.0. Lalu kita ping aja apakah sudah terhubung dengan server atau belum. Ping 192.168.30.0 sudah terhubung. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.